Pasar bebas. Pasar bebas disebut dengan pasar bebas karena merupakan sistem ekonomi yang memberikan hak dan kuasanya kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Pasar bebas dapat dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral. Berikut beberapa pasar bebas di mana Indonesia menjadi salah satu. AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kesepakatan di antara negara-negara di ASEAN dalam membentuk pasar bebas. Menurut Ide Widyasanti, AFTA bertujuan menghilangkan batasan tarif di antara negara-negara Asia Tenggara dengan visi mengintegrasikan ekonomi ASEAN ke dalam satu dasar produksi dan menciptakan pasar regional. Adanya kebijakan AFTA ini diharapkan dapat menurunkan tarif bea masuk 0,00-5%, penghapusan pembatasan kuantitas dan non-tarif lainnya. B. ASEAN-FTA, ASEAN China Free Trade Area. ASEAN-FTA merupakan perdagangan bebas kawasan ASEAN dengan Tiongkok, Cina. Gagasan perdagangan bebas ini dimulai sejak tahun 2003. Menurut Siregar DA 2010.26, sebagai kawasan perdagangan bebas, ASEAN-FTA merupakan region perdagangan bebas terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa dengan 491 juta jiwa penduduk dan total PDB sebesar 14,38 triliun dolar AS, dan Amerika Utara dengan 455 juta penduduk dan total PDB sebesar 15,85 triliun dolar AS. Dengan kata lain, kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina adalah pasar potensial yang mengombinasi 1,9 miliar penduduk dengan total PDB 6,6 triliun dolar AS dan nilai perdagangan mencapai bentuk 4,3 triliun dolar AS. AFTA dan ASEAN-FTA merupakan contoh kegiatan pasar bebas yang melibatkan banyak negara, baik negara berkembang dengan negara berkembang dan negara maju, maupun negara maju dengan negara maju. Dalam melakukan pasar bebas, masyarakat memiliki kekuasaan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Mulai dari produksi sampai distribusi, pemerintah dalam hal ini hanya menyediakan berbagai fasilitas pendukung, keamanan, dan kenyamanan yang dapat meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi. Adapun ciri pasar bebas adalah sebagai berikut. A. Terdapat persaingan antar pengusaha. Keterbukaan pasar bebas menyebabkan setiap pengusaha melakukan usaha dengan bebas. Tujuan persaingan yaitu untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Dengan laba yang besar berpotensi meningkatkan dan memperluas usaha. B. Penentuan harga suatu komoditas bergantung pada permintaan dan penawaran. Peran pemerintah hanya sebatas menjamin kelancaran dan kelangsungan kegiatan pasar bebas. C. Kegiatan produksi bergantung pada perseorangan, kelompok masyarakat, atau perusahaan. Dengan demikian, setiap orang bebas mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dan yang D, terdapat pembagian kelas, yaitu kelas pemilik modal dan pegawai. Dampak kerjasama negara berkembang dan negara maju dalam konteks pasar bebas. Dampak positifnya, yang pertama, terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk kegiatan produksi. Yang kedua, masuknya pengaruh pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Yang ketiga, barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dapat dipenuhi dalam negara lain. Yang keempat, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak negatifnya, yang pertama, pengaruh pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol menjadi. Yang kedua, pasar negara berkembang dikuasai oleh produk negara maju. Yang ketiga, ketergantungan terhadap negara maju. Yang keempat, banyak perusahaan negara berkembang yang akan bangkrut karena kalah bersaing.
Yang kelima, dengan berkembangnya industri berpotensi merusak lingkungan. Simpulan, setiap kerjasama antar negara terjadi interaksi untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Proses saling mempengaruhi dan dipengaruhi tersebut akan berdampak sebagai atau keseluruhan pada aspek tertentu, misalnya sosial, budaya, dan politik. Negara yang tidak mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan kondisi kerjasama tersebut akan kalah dan perkembangan perekonomiannya akan terganggu. Sementara bagi negara yang sudah mapan dalam segala bidang akan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan segala potensi yang ada. Salah satu upaya untuk menyesuaikan dengan perubahan global supaya tidak kalah bersaing dan tidak terpengaruh adalah dengan meningkatkan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Tentu saja untuk meningkatkan hal tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukungnya.